Malam itu, hujan baru aja reda waktu Gilang, Wahyu, dan Dani memutuskan pulang lewat jalur pintas. Mereka baru aja camping 2 hari 1 malam di Pantai Pelengkung, Banyuwangi. Rute utama macet karena ada longsor, jadi mereka putuskan lewat jalur tengah yang katanya tembus ke arah kota lewat sisi hutan Alas Purwo. Yakin aman Lang? Tanya Wahyu sambil ngelap visor helm. Amanlah, kata Google cuma 40 menit. Jalannya sepi, tapi mendingan daripada muter 2 jam, jawab Gilang sambil nyalain motor. 3 motor melaju pelan masuk jalur tanah berbatu. Udara dingin dan kabut mulai turun waktu mereka makin jauh masuk ke hutan. Sekitar jam 1 malam, sinyal HP mereka hilang. Jalanan makin sempit, pohon makin rapat, dan suara jangkrik mendadak berhenti. Di depan, Gilang tiba-tiba ngerem mendadak. "Wah, apaan tuh?" katanya sambil nunjuk ke kanan. Di sisi jalan berdiri sebuah warung kayu tua. Lampunya remang-remang, ada kepulan asap dari ceret di atas tungku, dan terlihat sosok perempuan tua duduk di balik meja kayu. "Aneh siapa yang jualan jam segini di tengah hutan?" gumam Dani. Tapi karena hawa dingin dan mereka juga udah capek, akhirnya mutusin berhenti. Si ibu menyambut mereka dengan senyum kaku. "Ngopi dulu, Le." Masih anget kopinya, tanpa curiga, mereka duduk. Dani langsung nyeruput, lalu meringis. "Wah, ini kopi apa sih, pahit banget?" Tapi si ibu cuma senyum. Senyum yang aneh, terlalu lebar, dan matanya kosong. Sementara itu, dari belakang warung terdengar suara kayu berderak, seperti ada yang jalan dengan kaki berat. Angin malam makin dingin. Kopi dalam gelas mereka ngebul terus, seolah gak pernah kehilangan panas. Dani mulai gelisah, gelasnya ditaruh pelan. "Bu, kok aromanya aneh ya? Kayak gosong," gumamnya. Tapi si ibu tetap duduk di tempatnya, matanya kosong, senyumnya gak berubah. Gilang mulai merasa merinding. Ia nengok ke arah pojokan warung dan ngeliat sebuah pintu bambu yang kebuka sedikit. Di balik celah itu, seperti ada mata yang mengintip. Wahyu berdiri pelan. "Lang, kayaknya gak beres nih tempat, kita balik aja yuk." Tapi waktu mereka keluar, motor mereka udah gak ada. Gak cuma motor, jalanan yang tadi mereka lewati juga berubah. Sekarang cuma ada pepohonan rapat dan jalan setapak sempit. Gak ada jejak ban motor, gak ada suara binatang, hening total. "Wah, ini serius. Kita barusan dinggone," ucap Dani wajahnya pucat. Mereka mutusin jalan kaki, nyari sinyal atau jalan keluar. Tapi baru jalan 10 menit, mereka balik lagi ke depan warung itu, tapi warungnya udah berubah. Sekarang kayunya lapuk, lampunya mati, dan ceretnya jatuh di tanah. Di dindingnya, ada tulisan besar dari arang. "Kamu sudah minum, sekarang tinggal." Angin berhembus kencang, dan dari balik warung, suara perempuan tua itu terdengar lagi. Tapi kali ini, suaranya parau dan berat, seperti bukan milik manusia. Mereka panik. Wahyu langsung nyoba jalan ke arah berlawanan. Tapi 5 menit jalan, mereka kembali ke titik yang sama. Warung itu, ceretnya, tulisan arang di dinding. Semuanya sama persis, ini bukan tempat biasa, Lang. "Kita muter di tempat yang sama," ujar Dani. Gilang coba buka Google Maps, tapi layar cuma hitam. Senter dari HP Wahyu mulai ngedip-ngedip. Dani tiba-tiba ngerasa lehernya berat dan panas. Pas dicek, ada bekas gosong seperti cap tangan di lehernya. Tiba-tiba suara ketukan kayu terdengar dari dalam warung. Kayak ada yang mukul meja pelan-pelan. Suaranya pelan tapi ritmenya bikin kepala pusing. Mereka bertiga ngumpet di balik pohon. Dari celah-celah daun, mereka ngelihat si ibu tua berdiri di tengah warung. Tapi tubuhnya udah berubah. Tangannya panjang, kulitnya hitam berkerak, dan kakinya gak napak tanah melayang.
Dia bawa nampan berisi 3 gelas kopi. Di belakangnya muncul sosok lain. Hitam besar, mirip bayangan manusia, tapi gak punya wajah. Sambil melayang keluar dari warung, dia ngomong, "Kopi ini bukan untuk manusia biasa." Waktu mereka mencoba lari, kaki Dani tersandung akar dan dia jatuh. Tanah di sekitarnya bergerak, seperti lumpur hisap, menarik tubuh Dani ke bawah. "Woi, tolongin gua!" teriaknya sambil nangis. Wahyu dan Gilang coba narik tangan Dani, tapi makin ditarik, tubuhnya makin masuk ke tanah. Dalam hitungan detik, Dani hilang. Cuma tersisa sepatunya satu dan bekas tangan di tanah. Waktu cahaya pagi mulai muncul dari balik pepohonan, tubuh Wahyu dan Gilang udah lemas. Kaki mereka penuh luka, pakaian kotor oleh lumpur dan darah kering. Nafas mereka ngos-ngosan. Tapi langkah terus mereka paksa, karena di belakang mereka tahu masih ada yang ngikutin. Suara azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Sayup tapi nyata. Suara itu bagai harapan terakhir yang membelah keheningan. "Itu azannya?" bisik Wahyu dengan suara gemetar. Gilang angguk pelan. Mereka saling bantu berdiri, lalu jalan tertatih ke arah suara itu, meski langkah mereka udah berat kayak dipaku tanah. Mereka jalan terus, menembus kabut dan semak, sampai akhirnya keluar dari rapatnya pepohonan. Di depan mereka, terbentang jalan aspal. Jalan utama kota Banyuwangi, mereka jatuh bersimpuh di pinggir jalan. Diam, gak percaya kalau masih hidup. Wajah mereka pucat, mata sembab, tapi ada satu hal yang sama, mereka berdua kehilangan seseorang. Dani, hilang ditelan tanah. Dan itu bukan mimpi. Pagi itu, warga nemuin mereka berdua di pinggir jalan. Dikasih makan, dibersihkan, dan langsung dibawa ke rumah sakit. Cerita mereka bikin orang-orang desa gemetar. Banyak yang bilang mereka nekat masuk jalur pantangan. Jalur tua yang sejak dulu dipercaya sebagai lorong gaib. 2 hari kemudian, polisi dan relawan nyisir hutan. Mereka nemuin motor Gilang, Wahyu, dan Dani di tengah hutan. Posisi ketiganya berdiri rapi kayak diparkir. Tapi, di atas jok motor Dani, ada 1 gelas kaca, masih berisi kopi. Masih ngebul, tapi baunya bukan kopi. Lebih mirip bau tanah basah campur dupa, dan ada rasa amis yang nyengat banget. Tim evakuasi gak berani nyentuh gelas itu. Satu relawan yang pegang, malamnya langsung kesurupan dan bilang, "Aku sudah minum, aku gak bisa pulang." Sampai sekarang, Dani gak pernah ditemukan. Tapi ada yang bilang kadang, setiap malam Jumat Kliwon, ada satu pemuda berdiri di tengah jalan sisi hutan alas Purwo. Mukanya pucat, matanya kosong, kayak lagi nunggu sesuatu. Ada juga sopir truk yang ngaku pernah ditawari kopi panas oleh seorang ibu tua di warung kecil yang entah dari mana munculnya. Setelah nolak tawaran itu, warungnya hilang dalam kabut, dan satu pesan dari para tetua desa, jangan pernah minum kopi dari tempat yang gak kau kenal. Apalagi di hutan. Bisa jadi, itu bukan kopi, tapi undangan untuk menetap di alam lain.